Kembali lagi di channel Fakset tentunya dengan konten Sokdas Podcast. Ya, pada hari ini kita kedatangan tamu dari bumi tentunya ya. Ada Kautsar RA ya, dari mana coba perkenalkan dulu kepada pemirsa Sokdas Podcast, silakan. Ya, halo teman-teman semua. Saya Sektio dari dari bumi ya. Ya, gimana ya perkenalannya? Ya udah gitu aja sih. Saya Sektio, Ya, temannya Setio. oke ya. Kembali lagi bersama saya Set tentunya dengan Kautsar RA. Pada hari ini kita akan membahas UI design ya. UI design ini lagi hype-hype-nya banget nih untuk anak muda tentunya yang suka teknologi. Pas banget saya mengundang seorang ahli ya, bisa dikatakan ahli UI ya, secara dasarnya. Biasa aja. Ya. Oke, kita langsung tanyain aja nih. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih pengalaman UI nih? Mas manggilnya apa nih? Mas Tio atau Tio aja. Tio aja ya. Kalau dari pengalaman Mas Tio ini udah berapa lama kenal dengan UI design? Sebenarnya udah 6 tahun ya, cuma baru 3 tahun belakangan ini baru menekuni gitu. Oke, baru 3 tahun ini menekuni. Nah, sejauh 3 tahun ini menekuni nih, ya pemirsa kan pasti juga pengen tahu nih ya, apa saja Iya. yang udah dipelajari kira-kira pengalaman apa yang bikin kaget begitu saat belajar dan apa yang bikin terkesan dari belajar hal tersebut? Jadi saya itu kan belajar UI itu dari tahun berapa tuh ya? Kelas 10 tahun berapa ya? 2019 ya? 2019, iya. Iya, 2019 tuh awalnya tuh saya sebenarnya nggak ke UI ya. Sebenarnya saya ke desain grafis biasa kayak kayak semisal poster, terus logo-logo gitu. Cuma lama kelamaan saya mulai jenuh gitu. Terus cari yang baru gitu kan. Hmm, Terus kesini ada guru saya gitu ya memperkenalkan UI UX gitu. Nah, di UI UX ini pengalaman yang paling berkesan sih waktu saya PKL ya sebenarnya. Itu ada kayak banyak proyekan gitu. Terus saya pernah bikin UI design di pokoknya di tempat PKL itu pertama kalinya saya disuruh buat UI seniat itu gitu. Ya itu sih paling pengalaman yang paling oh, berkesan ya di UI. Kak, Gitu. Kak, kan ini udah 3 tahun nih ya. Ini udah 3 tahun nih. Ada nggak contoh UI design yang bisa ditunjukin kepada teman-teman, terus dijelasin gitu deh, Ya satu aja gitu. Ada nggak? ada Ah, boleh. Oke, coba dikirimin aja ke DM Discord nih. Teman-teman nih kayaknya pengen lihat. Jadinya kita akan tunjukin Ini gimana. sebenarnya UI pertama kali saya buat UI ya. Jadi Oke. tolong dimaklumi itu. Pertama kali, wow, kita melihat sejarah ini loh dari Mas Kautsar loh. Sejarah iya. Iya, coba kita lihat, kita lihat. Oke, dia link Figma ya. Oke, Ah, oke, kita lihat. pertama kali buat UI. Ya nggak terlalu bagus karena waktu itu saya masih belajar ya. Wow, kita coba buka. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, kenapa bisa ingin belajar UI design ini? Kenapa kok pengen gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja gitu kayak development aplikasinya langsung atau apa gitu? Kenapa memilih desain UI gitu? Nah itu pertanyaannya bagus ya. Pertama karena saya nggak suka ngoding gitu sebenarnya. Saya lebih ke Oke, apa? Suka ke seni gitu loh. ke seni. Jadi saya lebih ke desain daripada ke kayak development aplikasinya gitu. Kayak coding kayak saya kurang kurang Oh. apa namanya kurang minat gitulah. Berarti lebih suka ke desain begitu ya dibanding ke codingnya begitu. Ya. Oke, oke pemirsa Sokdes Podcast, pada saat ini kita melihat halaman dari Figma yang masih loading nampaknya. Sambil menunggu loading, kita bicara-bicara dulu. Hmm, Kan ini kan udah belajar 3 tahun nih ya, tentunya pasti ada banyak yang membantu begitu. Punya nggak sih temen
support begitu yang ikut juga main UI design gitu. Ada nggak? Banyak sih, banyak. Banyak. Salah satunya teman saya dari Savera Studio. Terima kasih teman-teman buat supportnya gitu. Terus ngajarin banyak hal ke saya gitu, tentang dunia UI UX tentunya. Wow. Untuk khususnya khusus ke UI-nya gitu. Oke. Wah, menarik sekali ya. Udah punya perkumpulan begitu ya. Lebih ke studio begitu ya. Jadi studionya apa tuh kalau boleh tahu? Studio apa tuh? Produksi apa tuh? Itu sebenarnya masih studio kecil, Studio kecil. masih kayak freelance biasa. Hmm. Cuma di sini terfokuskan ke desain begitu. Oke, ke desain. Tampilannya saja gitu, tampilannya saja. Wow, ini udah lihat nih ya tuh, pemirsa Sokdes Podcast. Wah, ini bagus banget, ini bisa diceritakan nggak nih konsep dari webnya nih? Ini bikin web ya, bukan aplikasi ya? Iya, Ah, iya, web. web. Coba dijelaskan gimana ini Web. untuk produknya ini. Dari yang web dulu. Oke, dari yang halaman awal deh, yang halaman paling Ini kiri. halaman paling kiri ya. Hmm, Paling kiri, paling atas. atas. Kita lihat apa ya? Di sini ya sebenarnya kayak ini tuh kayak web profile company sebenarnya. Oke, web Di profile waktu itu company. ini saya buat pas saya zaman PKL dulu. Ini UI yang pertama saya buat dulu ya waktu PKL. Wow. Ini Seniat ini, berarti seniat ini bikin apa nih kalau boleh tahu? Berarti untuk company begitu ya? untuk profil company. Profil company. Jadi bisa dijelaskan nih halaman apa aja nih di depan? Terus kenapa memilih warna warna ini gitu? Kenapa nggak warna yang lainnya gitu? Jadi waktu itu kan company-nya tuh dikasih tema kayak sesuatu yang fresh namun tidak menyakitkan mata gitu. Itu Oke. kurang tahu saya dikasih tema Berarti kayak gitu pokoknya. Terus jadi saya milih warnanya tuh yang sekiranya nggak sakit waktu di mata, terus juga kelihatan fresh gitu. berarti Jadi saya dalam putuskan maaf pilih saya yang potong ya. Berarti ini daripada semakin membingungkan saya terangkan lagi. Berarti dalam membuat sebuah desain itu untuk klien tentunya berarti kita juga harus mendengarkan apa yang dari klien katakan sekaligus kita juga ini ya memikirkan iya. juga ya. Berarti konsep baru untuk seorang desainer itu sulit atau gampang untuk Anda sendiri mendesain sebuah ini? eh gampang-gampang susah sih ya sebenarnya. Hmm, Apalagi kalau misal klien yang mohon maaf banyak mau hmm. gitu ya. Misal udah dibuat seperti ini tapi maunya seperti itu gitu. Jadi Oke, susahnya gitu. oke. Terus cari idenya juga susah. Wow, ide juga perlu ya. Seorang desainer juga perlu ide juga ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti desainer itu apa nih? Berarti bekal sebagai seorang yang ingin memulai jadi desainer, berarti apa yang harus disiapkan dari seorang desainer untuk menghadapi kliennya? Berarti apa saja yang perlu disiapkan gitu? Kalau dari seorang Sektio Eh, sendiri. kalau kalau saya sih ya banyak sabar satu, terus satunya niat, yang satu banyak sabar, kedua niat, yang ketiga tekuni gitu ya. Tekuni, luar Jadi, biasa sekali. Ya, kalau berarti perlu tekun ya, apalagi halamannya banyak gitu juga kliennya juga harus minta yang benar-benar rapi ya, karena dana juga menyesuaikan juga sebenarnya. Kalau dana gimana tuh kalau masalah dana tuh? Seorang desainer kan gimana? Anda kan sudah ini ya merasakan desainer bergelut di desain gitu kan. Untuk dana gitu apa saat ini apakah sebagai desainer sudah mumpuni atau belum yang Anda rasakan sekarang ini hasilnya begitu? Eh, Alhamdulillah ya kadang nggak ada. Berarti tetap Masih ini. mengikuti iramanya ya, juga Iya, waktunya. betul. Tapi yang Anda dapatkan dari semua ini memang cukup banyak sekali ya, dari ketekunan, kesabaran ya, kerjasama tim Iya. begitu.
membentuk betul. sebuah perkumpulan yang akhirnya bisa saling membantu gitu. Dan berarti wah, desain sangat banyak sekali artinya ya begitu. Ada Iya. nggak apa ya, merasa kesel banget dengan seorang klien, lalu apa yang Mas Tio lakukan gitu, misalkan udah kesel banget, udah sebel banget gitu, udah bikin pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah, cuma ya gimana lagi, wong itu kerjaan kok. Kerjaan Ya harus disyukuri lah gitu. tuh. Sabar, sabar, disyukuri gitu. Nah, Daripada nggak ada kerjaan gitu kan. betul. Ya gitulah. Mensyukuri ya, luar biasa sekali. Itulah pemirsa Sobdes Podcast, perlu banyak bersyukur gitu ya, perlu banyak bersyukur dan sabar ya tentunya ya. Dan Nah, bicara jangan soal mengeluh. sabar, eh udah berapa proyek nih yang udah dikerjain sama Mas Tio sendiri gitu? Seingat Mas Tio deh. Kurang kurang tahu sih tepatnya. Mungkin Oke. udah 200-an kayaknya. Wah, gila ya. Wah, luar biasa sekali. Ini pejuang muda handal. Sepertinya ya. Saya Luar lupa. biasa. Wah, gila sih. Ini jadi inspirasi untuk kita semuanya. eh, Menjadi anak muda tuh perlu berinovasi begitu ya, perlu berinovasi, luar biasa sekali. Oke, bicara soal inovasi, nah dari Mas Tio sendiri ada nggak pesan-pesan untuk anak muda gitu, pesan-pesan untuk teman-teman kita ya, teman-teman kita bukan anak muda, teman-teman kita begitu yang di luar sana, agar kita bisa sama-sama berinovasi, tetap kreatif. Coba ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan atau tips-tips begitu? Eh, Tips-tips ya. Ya pertama niat, terus jangan jangan menyerah, tekun gitu aja. Teguh ya, Kita sama ya, gitu. sama ya. Oke, nggak masalah. Oke, kita tadi udah Iya, bicara soal kesabaran juga, inovasi juga, kreativitas begitu. Setelah kita membahas itu semua, wah cukup banyak sekali ya, sudah hangat sekali di badan. iya. Hmm, Pernah ini nggak kepikiran untuk menggeluti yang lain begitu, misalkan tidak hanya UI saja, tapi saya akan belajar tentang ini, tentang programming atau tentang, ada nggak kepikiran hal-hal seperti itu? Misalkan saya ingin Eh, keluar dari UI, saya ingin melukis atau saya ingin, ada nggak kepikiran? Pernah sih pikiran seperti itu, cuma Hmm, belum sempat aja sekarang. Soalnya sedang sibuk ini kan apa sekolah, oke. jadi agak susah waktunya. Oke. Iya, bicara soal sekolah nih. Bagaimana Mas Tio bisa membagi waktu nih, membagi waktu antara, ini kan saya lihat wah prestasinya Mas Tio jangan ditanya ya, luar biasa sekali begitu, dari desainnya, portofolio yang cukup banyak, mengikuti banyak workshop, lalu bisa menangani menghandle sekolahnya. Ini kita pengen tahu nih tipsnya dari Mas Tio ini gimana sih cara ngatur waktunya gitu, dari waktu eh, sekolah, habis itu untuk desainnya itu sendiri begitu, dan hal yang lain itu gimana ngaturnya itu? Kalau boleh tahu nih. Eh, Ngaturnya sih saya biasa aja ya sebenarnya. Ya pinter-pinter ngatur waktu aja, kayak misal di jadwal kalau bisa. Misal eh, hari Senin nih kita mau ngapain aja kan, bisa nih dijadwal di notepad atau di kertas kecil gitu, terus ditempel di tembok gitu kan, bisa gitu loh. Oke. Kalau saya sih lebih ke ditulis di ini ya apa, di notepad, terus nanti saya baca, terus saya coba lakukan gitu. Misal kalau belum sempat, bisa ke esok harinya lagi. Berarti lebih Sebenarnya nilai gimana? sekolah saya juga, nilai sekolah saya juga biasa-biasa aja sih ya, bagus-bagus banget Oke. gitu aja. Oke, luar biasa sekali ya jawaban dari Mas Tio ini. Intinya kita bagaimana mengatur waktunya adalah kembali kepada diri kita masing-masing begitu ya. Kesadaran juga Iya, ya tentunya. iya. Oke, cukup menarik sekali, dan ya tadi udah bicara soal pembagian waktu dan ide desain. Nah, itu gimana? Ini kan kita kembali lagi ke desain lah, kita kembali lagi ke desain. Dalam membangun sebuah UI, kita katakanlah UI aplikasi begitu. Eh, Kan misalkan seorang klien membutuhkan desain yang betul-betul baru,
yang betul-betul fresh dan tidak ada duplikatnya begitu. Nah, misalkan saya meminta sebuah UI aplikasi file manager begitu. Nah, saya tidak ada desain konsepnya, pokoknya saya minta dibuatkan begitu. Nah, sebagai Mas Tio ini cara membuat idenya itu bagaimana? Misalkan mengambil warnanya, habis itu mengambil bentukannya tuh bagaimana mengaturnya? Apakah dari yang sudah pernah dilihat atau mencoba hal yang baru atau bagaimana? Kalau saya sih biasa cari inspirasi ya, kayak di website-website gitu, kayak misal apa tuh namanya, kayak Dribble mungkin, Hmm. Behance, terus apa lagi tuh, Fiverr, terus apa Pinterest gitu-gitu sih kalau saya sih. Eh, ini kan ngomong-ngomong soal dribble nih. Ada nggak dribblenya dari Mas Tio sendiri? Biar Ada teman-teman punya. desain, biar bisa Kalau lihat, mau, bisa ngunjungin dari dribblenya portofolionya Mas Sektio. Oke, kita lihat nanti akan dikirimkan. kalau Dribble sih saya kurang aktif ya, Kurang karena aktif. Gimana ribet tuh masuknya, mainnya? Oke. ribet saya masuk. Wah, ini dia ya. Ada Oke, ini untuk kayak Zapier juga ada. dribblenya Mas Tio ada dribble.com/scoutsar R-nya 2 ya untuk penonton yang mau mengunjungi silahkan mengunjungi link tersebut. Wah, ada previewnya lagi. Wah, juga ada previewnya. Wah, ada dari Safira. Wah, sama-sama mendesain ini ya. UI juga berarti ya. Ini Mas Sekti juga UI, ini juga UI gitu ya. Ya, karena Iya. basicnya memang UI. Oke, ini ada desain apa nih? Desain yang terlihat di profil Scout RA ini ada restoran begitu ya? Iya itu Oke, lama sih sebenarnya itu. oke ini Udah dari 2019. wow. Ini yang Safira, wah ini bagus sekali desain ini. Desain apa kalau boleh tahu yang biru nih? Itu desain e-bank. E-bank, wow. Berarti seperti ya bank-bank lain ya itu aplikasinya begitu ya, yang Kayak ya aplikasi m-banking gitu. aplikasi m-banking begitu. Oke. Luar biasa sekali, ide-idenya sangat banyak sekali ya, apalagi desainer dituntut untuk lebih banyak kreatif begitu ya. Dan pernah nggak sih kan ini UI Iya. desain nih, pernah nggak dimarahin sama programmer gara-gara desain terlalu bagus atau pernah nggak? Iya, sering. Sering sih pernah. Oh, Apalagi pas PKL tuh, aduh ini gimana desainnya? Kayaknya terlalu rumit, coba di apa namanya? Di ini lagi, disimpelin lagi gitu. wah, jadi gimana Kita tuh? sebagai kita sebagai UI-nya juga bingung sih ya gimana, udah bikin bagus, cuma ternyata programmingnya kurang ini, kurang apa, kurang support gitu, jadinya ya mau gimana lagi, harus di ini, disimpelin lagi gitu, dibenerin lagi. Berarti di sana juga bisa dikatakan ada tekanan begitu ya, karena dari klien juga inginnya Hmm, seperti ini, sedangkan di program, apakah ada tekanan? Merasa ada tekanan nggak? Kalau nggak, apakah itu di enggak sih, kalau saya enggak sih. nggak? Oh, kalau saya berarti kalau saya enggak, soalnya tuntutan yang manusiawi lah. ya manusiawi sebetulnya juga sih ya, apalagi ya. Jadi mengatasi gimana tuh? Misalkan klien inginnya seperti ini gitu, udah oke, tapi pas jatuh ke programmer, aduh nggak bisa, itu gimana ngatasinya? Cara bilang ke kliennya lagi tuh sampai gimana caranya? eh Gimana ya, mungkin dijelasin lagi gitu, misal kalau di programnya kurang gitu, nanti kita jelasin baik-baik ke klien gitu paling. Ah, oke, Soalnya oke. saya kurang ini sih kalau ke klien ya, bukan saya soalnya yang ke klien, biasanya biasanya teman saya yang ngomong langsung ke klien, saya cuma buat-buat aja gitu. Oke, berarti di tim Anda atau di Safira Ini ya? mesti Gimana? kerjasama tim penting banget itu, makanya Ya. antara desainer dengan programnya tuh harus inilah kerjasamanya, Oke, harus didalami lagi gitu. oke, oke, oke. Berarti di dalam tim Anda ada untuk komunikasi sendiri begitu ya, juga ada untuk desainernya juga gitu, dan juga ada Iya, untuk sering 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 komunikasi gitu ya. oke, sering-sering komunikasi. Oke. Kekuatan seorang desainer adalah komunikasi,
dan kesabaran begitu ya. Ketekunan pasti, Iya, kreatif. Banyak sih ya kalau desainer tuh harus banyak. Sama seperti jangan takut mencoba. jangan takut mencoba. Itu dia kuncinya, jangan takut mencoba. Iya, Jangan takut coba aja mencoba, apa-apa. jangan takut menyerah, Kalau salah benerin. kalau salah benerin, berjuang ya, setidaknya sudah Iya. berjuang gitu. Iya, Oh. setidaknya berjuang. Walaupun tidak dihargai. Iya, gitu. Oke. Kembali lagi ke Oh, desain begitu. iya. Lanjut. Bentar, pemirsa saya nggak tahu ya. Saya ada koneksi di antara Sektio ini, jadi seperti udah connect aja ngomong gitu. Jadi tahu-tahu maksud gitu ngomongnya ya. Jadi ini hanya orang berdua ya maksud. Maklum lah, teman udah lama, udah 2 tahun setengah gitu. Udah 2 tahun Iya. setengah, jadi koneksinya kuat banget. Padahal baru ngomong berapa kata udah meledak aja itu ketawa. Oke. Nah ini kan ini di masa COVID ya, di masa kita balik lagi ke desain lah. Kita di masa COVID sekarang ini nih eh, banyak banget tantangan yang dihadapi oleh para developer dan tentunya desainer juga kan. Apalagi sekarang juga ada yang namanya work from home gitu atau bekerja di rumah gitu. Nah sebagai desainer ini bagaimana mengatasi hal tersebut? Apakah bisa ditangani dengan komunikasi melalui online? Apakah ada kesulitan melalui online atau Hmm, gimana tuh? iya sih paling itu. Kayak misal Google Meet gitu-gitu. Hmm, Ngatasinnya. dengan Google Meet. Nggak ada kendala selama Google Meet, Google Drive, Discord, gitu-gitu sih. berarti mengandalkan fasilitas online yang ada begitu ya dengan Iya, tentunya dengan kemampuan masing-masing nggak begitu ya. mesti offline. Walaupun nggak pandemi pun nggak mesti offline juga sih. Kalau kayak gini mah. Wah iya sih. Ya, oke soal kita udah bicara bagaimana berjalannya mendesain habis itu dengan eh, mengatasi corona juga kreativitas dan lain-lain. Eh, ini kita pengen tahu nih ya. Ini, ini gimana ini di orang desainer bisa bikin desain bagus banget ini pakai apa aja gitu bahan-bahannya gitu. Pengen kita penonton juga ya penonton pasti juga ada yang udah tahu tapi ada yang belum tahu nih kok ini aplikasi asli apa aplikasi duplikat apa SS gitu kan ya. Kalau orang awam kan biasanya wah ini mungkin screenshot nih gitu kan. Jadi dijelaskan gitu mohon dijelaskan nih ini sebenarnya apa desain ini pengertiannya apa habis itu dibuat dengan apa begitu coba dari Mas Tio sendiri. eh Misal nih yang awal tuh, yang mana nih? Yang biru aja nih. Yang biru. Hmm. Itu saya pure pakai Figma waktu itu ya, buat yang nggak pakai aplikasi lain. Mungkin cuma ini sih cari font-fontnya tuh di web-web kayak misal Davon gitu-gitu, terus cari apa namanya icon-icon gitu-gitu di web. Ya banyak sih web gitu kayak free icon gitu. Itu Berarti sih paling kalau saya. berarti ini kalau membuat memang membuatnya kebanyakan memakai Figma begitu ya? Berarti Figma saja gitu atau ada yang lain gitu? Iya, yang biru itu pakai Figma. Oke, Kalau yang Figma. sekarang-sekarang sih, kalau yang sekarang-sekarang lagi belajar ini apa namanya? Adobe XD. Oh, Tahu nggak? Adobe XD. Oke, oke ya. Untuk pemirsa yang belum tahu silahkan dicari saja di Google ya, nggak masalah. Yang udah tahu silahkan coba dipelajari. Jadi kayaknya lagi nge-hype ya ini sekarang-sekarang ini ya. Apanya? Adobe XD. Adobe XD kurang tahu sih saya, cuma Hmm, kenapa tuh? eh saya lebih nyaman ke lagi nyaman ke pakai gitu sih Lagi nyaman ya. sama Figma. Kalau memang lagi nyaman, memang nggak bisa ada Iya. yang ganggu. Ya, dunia hanya milik Iya. berdua. Oke. Oke, Oke. kita kembali lagi ke masuk ke temanya ini tadi. Jadi dalam menentukan sebuah desain baru berarti yang dipertimbangkan tidak hanya aplikasinya saja ya. Berarti termasuk fontnya ya. Habis itu ya icon ya tadi juga. Habis itu Iya, icon. apalagi gambar atau apa? Warna mungkin. Warna, gambar begitu ya juga. Nah, juga warna font itu Hmm, ngaruh-ngaruh banget sih. dan inspirasi tentunya ya. Oke. Wow.
ini kan wah banyak sekali ilmu yang bisa didapat ya. Jadi teman-teman penonton Sokdes Podcast ini bisa tahu bagaimana membentuk sebuah desain baru, habis itu dengan apa, habis itu bagaimana sudah dikasih tahu. Nih Mas Tio, ini lagi sibuk gak nih Iya. kira-kira nih? Misalkan kalau bisa memberitahu kepada pemirsa Sokdes Podcast sih mendesainkan sesuatu gitu deh, satu desain gitu deh, habis itu sambil dijelasin nih untuk apa gitu loh, satu aja satu frame gitu, bisa nggak? Di Figma Pak, Figma gimana? aja, mana? Di Figma. Iya, Yuk. oke, bisa ya. Oke, linknya ditaruh aja di apa komentar lagi, di mana tuh? Di DM. Oke, Oke, oke Bu. pemirsa ini Bentar. sangat eh, sangat ditunggu-tunggu sekali ya. Seorang Mas Tio akan mendesainkan kepada kita semua membuat konsep aplikasi langsung dari dasarnya ya, satu frame saja. Karena akan ditunjukkan bagaimana cara mendesainnya. Oke, luar Dari biasa sekali. dasar. Iya, dari polosan Mas gitu loh. Ya, yang ringan aja gitu apa deh. Kayak halaman awal apa gitu deh. Bikin aja gitu. Di gini, awal-awal tuh biasanya saya buat kalau kalian tahu link canvas ya. Kanvas. Oke, sebentar. Enggak. Kita buka dulu linknya. Oke. Jadi saya sedikit jelasin ya. Hmm. Jadi link canvas kayak metode perencanaan gitu. Kayak misal kalau kalian di programming itu kayak namanya tuh apa ya? Saya lupa nih. Bentar. Apa? Ya pokoknya perencanaan awal gitu Ya, lah sebelum prototype kalian begitu buat. apa desain Ah apa iya gitu. prototype gitu. Ini bikin prototype kan ini? Iya prototype. Bukan prototype itu Berarti link canvas. lebih ke apa berarti? Gambarannya Flowchart begitu. gitu. Flowchart. Kalau di Oke. ini kalau di programming itu flowchart gitu mungkin ya. Pokoknya pertama-tama kalian bikin apa namanya link canvas dulu. Kalau saya sih gitu ya. Kalau mungkin yang lain nggak tahu. Jadi awal-awal kita rencanain dulu kita mau buat aplikasi apa gitu. Terus mau kayak gimana temanya, mungkin warnanya mau gimana gitu sih. Oke, sebentar ya. Gitu kalau saya awal-awal. Wah, berarti Cakep itu lama perencanaan ya awal berarti. tentunya juga diobrolkan dengan kliennya, misalkan itu untuk klien begitu ya. Jadi Iya benar. oke. Harus sering komunikasi sih kalau awal-awal itu sama klien. Oke, ini sudah Buat tampil ya, bikin Mas S. Culture. Monggo dijelaskan. ini salah satu contoh link canvas yang pernah saya buat ya. Oke, jadi mana nih? Ada problem terjadi apa itu? Oke. Jadi gini, ini link canvas waktu itu saya eh buat aplikasi apa ya waktu itu ya, yang BMI kalkulator ya kalau nggak salah. BMI kalkulator. Oke, yang atau backlash Nah, begitu ya. Oke. itu Jadi, kan aplikasi tuh, uh, aplikasi BMI kalkulator. Nah, saya waktu itu buat ininya langsung apa link canvasnya dulu. Biar memetakan gitulah kayak misal problem apa aja sih di aplikasi itu, terus solusinya gimana, terus aplikasinya kayak gimana gitu, terus mau promosi gimana aplikasinya gitu sih. Oke, berarti seperti mungkin kalau di gimana? mungkin kalau di videografi tuh kayak kalian buat storyboard gitu. Storyboard. Oke. Jadi ada gambarannya begitu ya, gambaran sebelum dimulai Iya, sebuah perekaman gitu ya. Ini berarti sebuah pembangunan aplikasi berarti ini gambarannya sebelumnya gitu ya, tujuannya begitu ya. Menarik. iya. Wow. Terus ada orang yang buat juga pakai namanya golden ratio kalau kamu tahu. Apa tuh golden ratio tuh? Golden ratio tuh kayak apa sih aplikasi ini gitu, isinya tuh why kenapa aplikasi ini dibuat, terus apa sih aplikasi ini gitu sih kalau golden Oke. ratio tuh.
Berarti golden ratio lebih ke Gitu. tujuannya begitu ya? Tujuannya aplikasi I, begitu? enggak, lebih ke perkenalan aplikasinya. Oke, perkenalan aplikasinya. Menarik ya. Ini pembangunan sebuah aplikasi ternyata ya, atau pembangunan sebuah aplikasi, kita sambil masuk ke aplikasi lah dikit-dikit, berarti diperlukan juga sebuah rancangan khusus tetap menggunakan UI ya, tetap akhirnya bersentuhan dengan UI lagi begitu ya, nggak jauh-jauh begitu ya. Iya. Oke. Apa ya? Ini kalau kita bicara soal pembangunan sebuah desain untuk aplikasi begitu ya, berarti bentar, saya masih bingung juga sih, banyak banget yang ingin ditanyain, cuman bingung gimana ngomongnya gitu ya. Kalau dari Mas Tio Iya. sendiri, sejauh sampai sekarang ini, kira-kira nih mau tetap apa ya, berniat Apa yuk? nah apa yo ini udah mulai Ya, kehabisan kata-kata udah ya mulai pemirsa Sokdes ya ini, aduh. gak bisa topik. Hostnya kehabisan topik ini, mana nih ya? Oke. Kira-kira apa ya? Oke, kalau coba ini kan saya sebagai host begitu ya, juga sebagai eh, katakanlah, ini pusing banget nih sebagai CEO NGR begitu ya. Nah, ini saya ingin memesan sebuah aplikasi begitu. Saya ini ya, katakanlah saya ini bikin aplikasi nih ke tadi perkumpulan apa Mas, ke studio Mas gitu ya. Saya ingin memesan ke Iya. Safira, saya ingin membuat aplikasi resep makanan begitu. Berarti yang dipertimbangkan awal oleh Safira tuh apa Mas? Berarti dari desainnya dulu, habis itu apa bagaimana? Itu kan saya pokoknya pengen resep tapi pokoknya nggak tahu gimana, pokoknya saya minta resep gitu. Jadi Ini apa paling ditanyain dulu kayak maunya aplikasinya isinya apa aja gitu, terus fiturnya apa, mungkin bisa dipetakan nanti di UI-nya gitu sih paling. oke. Terus mau tema kayak gimana Oke, berarti yang mungkin tetap ya. tetap jatuhnya temanya gimana gitu ya, padahal udah kasih. Berarti ya, berarti banyak yang harus ditanyakan juga ya sebelum dibuat ya, karena nggak Ya, asal-asalan juga ya. misal temanya mau dingin gitu kan. Misal nanti Hmm, temanya dingin, kita cari kayak warna biru gitu misalnya. Biru-biru dingin. apa gimana gitu loh. Oke. Nah, ini kan udah Mas Tio ini kan udah berjalan cukup lama di studio Mas, atau Safira Studio begitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kita agak ngelidik-ngelidik sedikit lah ya ke situ. Eh, Iya. Safira Studio ini dibangun dengan konsep sebagai desainer dan developer begitu atau gimana? Kalau boleh tahu. Cuma desain sih sebenarnya. Cuma desain Karena begitu. kita belum ada tim programming ya. Mungkin teman-teman yang bisa programming bisa DM. Oke, Masih enggak bisa sub. dihubungi nggak? Instagramnya apa tuh kalau boleh tahu? Kalian bisa cari Savera Studio. Oke, Ntar untuk aku oke. Jadi yang ingin mencari development aplikasi atau desain bisa mengunjungi ke Safira Studio begitu ya. Oke. Atau nanti juga bisa menghubungi melalui NGR, nanti NGR bisa akan melewati tangan tersebut ke Safira, dibantu untuk dikoneksikan ya. NGR siap untuk menghubungkan itu. Oke. Bisa ditaruh, cantumkan untuk kontaknya. Oke. oke. Saya pindahkan share screen-nya. Yang masih kebingungan atau masih pusing dengan tayangan podcast hari ini ya, ini mohon maaf karena memang NGR hanya satu orang ya yang menghandle saya sendiri ya, saya mengatur tayangannya ini, jadi
Sambil saya ngomong, saya juga sambil mengganti layarnya, mengganti eh, layarnya, gitu, pindah layar lagi, gitu. Jadi begitulah ya jalannya sebuah tayangan, gitu. Jadi nggak perlu edit sih, ya minusnya nggak perlu edit, gitu. Sama halnya dengan desain. Eh, Klien yang mudah biasanya nggak perlu edit lagi, nggak perlu revisi, udah langsung jadi. Itu ada nggak klien yang kayak gitu? Ada sih, banyak sih malah Malah yang kayak banyak gitu. ya. Jadi gimana tuh? Banyak. Gimana itu kalau boleh tahu ceritakan? Jadi mungkin karena ini maaf ya, mungkin karena awam jadi eh, apapun yang kita buat tuh hasilnya selalu memuaskan gitu loh. Jadi Hmm, alhamdulillah banget kalau dapat klien-klien kayak gitu. berarti mendapatkan Jadi klien. ya Hmm, tapi langka nggak ya klien kayak perlu gitu. revisi gitu. Iya, tapi tetap mungkin kita kasih revisi ya, mungkin Ya. biar bisa lebih baik lagi walaupun kliennya nggak minta revisi, tapi coba kita revisi lagi biar hasilnya lebih maksimal. Gitu. Mau sebagaimanapun semudah atau sesulit apapun lainnya, kualitas tetap diperhatikan begitu kan ya intinya ya, kualitas dan Iya. ya teliti ya, intinya tekun itu harus tetap ada meskipun kliennya mudah begitu. Nah, bicara soal mudah begitu. Desain apa yang pernah dibuat oleh Mas Tio ini yang paling mudah? Desain apa? Seingat Mas Tio deh, kan udah ada 200-an tuh katanya tuh. Nah, itu yang paling mudah dari 200 itu apa kalau boleh tahu? Paling mudah ya. Hmm, Paling mudah sih desain apa ya? apa deh? Yang gampang banget kayaknya ya. Desain, desain baju mungkin ya. Desain Saya pernah baju. tuh Oke. desain baju. Nah, misal kalau mau lihat ya, bentar. Oke, oke. Saya sambil memindahkan layar. Ini enggak, ini pemirsa ya. Kita sedang memindahkan ke Discord lagi tapi enggak tidak terdeteksi ya di OBS. Oke. Enggak masalah. Saya taruh di dompet. Wah, susah kali. Oke. Ya, seserambi kita menunggu Mas Sekda menyiapkan idenya, tidak lupa saya ingatkan kepada pemirsa, NGR selalu siap menyediakan produk apapun digital. Yang ingin beli top up, yang beli kebutuhan digital bisa menghubungi NGR. Nanti akan kita berikan pelayanan khusus atau bisa menghubungi Instagram dari Fast Nitro ya, tercepat, termudah, terpercaya. Instagramnya @fastnitro_ ya. Dan jangan lupa yang ingin memesan desain bisa menghubungi Instagram Only Design begitu atau Safira Studio ya, dan juga ada Sokdes yang ingin mendevelop sebuah aplikasi, membangun sebuah web, bisa menghubungi Sokdes, bisa membuat bot WhatsApp untuk kepentingan bisnis Anda, dan juga entertainment, konten-konten ya tersedia di Sokdes juga. Kami siap melayani fotografi, nanti kami siap juga dengan tim-tim yang akan dipanggil juga. Ya, Sokdes. Oke. Kita masuk lagi ke Sokdes Podcast ya. Tentunya masih dengan Mas Tio. Bagaimana Mas Tio? Apakah sudah disiapkan untuk tadi apa tadi? Menyiapkan apa ya kalau boleh tahu? Desain, Desainnya. desain Iya, desain paling web. mudahnya. Oke. Ya, ini sambil cerita-cerita aja ya. Jadi Sokdes ini membuat program baru yang belum tahu. NGR Sokdes ini membuat program entertainment berjudul Sokdes Podcast. Jadi Sokdes Podcast ini ada 10 episode untuk satu season. Jadi selama satu season ini nanti akan ada 10 episode yang keluar di channel utama. Dan untuk yang ingin menyaksikan Sokdes Game bisa dilihat di channel Set on Roleplay. Itu sudah ada game-game bermain game di situ ya, GTA Roleplay ya, semacamnya bisa dilihat untuk konten Sokdas Game begitu. Nah, kembali lagi ke Sokdas Podcast namanya ini. Sokdas Podcast ini ya bisa disaksikan eksklusif hanya di YouTube Set begitu. Oke. Uh, Bagaimana nih untuk Mas Tio, sudah
menyiapkan bahannya? Udah. Oke, masuk ke link. Oke. Masuk. Sebentar saya mencoba masuk ya. Saya sedang mencoba masuk ini. Oke, untuk teman-teman yang masih penasaran atau ingin menanyakan, bila pertanyaannya banyak, nanti akan saya buatkan video lanjutan. Tentunya nanti setelah Mas Tio berkenan kembali, nanti baru akan kami siapkan lagi untuk konsepnya. Gitu. Tentunya akan lebih hangat dan lebih berisi ya, karena konsepnya jelas. Gitu. Ini konsepnya jelas, cuman kan ini tidak terstruktur aja, jadinya agak berantakan ceritanya. Oke. Ini karena podcast ya, apaan ya pusing-pusing ya Mas ya. Kita santai aja ya di sini. Iya, santai aja. Santai aja. Oke. Untuk penonton Sokdes yang masih kebingungan atau merasa tidak nyaman dengan tayangannya, beginilah tayangan Sokdes Podcast ya, tidak menampilkan muka, hanya menampilkan suara ya, layaknya radio. Jadi dan layaknya podcast ya pada umumnya ya, biasanya podcast menampilkan muka tapi ini lebih ke suara aja ya. Podcast gimana ya kalau konsepnya ya Mas ya, Podcast mukanya langsung sih ya. lebih ke mukanya langsung ya. Oke, tapi kita berarti Mungkin resto mana? tahun depan gitu bisa beli facecam mungkin. Wah ya bisa Amin. ya, amin ya, kita doakan supaya Sokdes ya bisa agak Bisa berangkat facecam. ya, tentunya dengan sponsor yang ada. Kalau ada sponsor kami siap maju gitu. Oke. Oke. Kembali lagi ke loading ya, masih loading menunggu yang pasti ya. Pastinya ini pasti akan muncul, nggak akan hilang. Oke. Ini menunggu hal yang pasti. Ya, kembali lagi ke promosi sambil sembari kita menunggu loading. Yang ingin membeli sapi untuk kebutuhan kurban, kebutuhan akikoh dan lain-lainnya bisa menghubungi ke Facebook dari NGR Bisnis ya, Pasar Sapi DIY Jateng. Nanti linknya akan ditaruh di deskripsi tentunya. Oke, kembali lagi ke konten. Wah, ini sudah muncul ini gimana nih? Ini halaman apa kalau bisa dijelaskan nih, putih ini? Itu contoh desain simple ya di halaman home. Contohnya gitu. Ada Ini seribu. paling simple. Ini saya belajar buat dulu kayak gini doang. Oke, ini berarti pemula Tapi dulu gimana? tapi bermanfaat banget. Kenapa? Karena di sini kita bisa belajar gimana kita mainin yang namanya pen tool, terus font, terus warna di sini kita bisa mainin juga. Terus kayak misal nih tombol get started di sini, kita bisa mainin yang namanya efek shadow biar kelihatan lebih realistik. Gitu. Oke. Efek shadow luar biasa sekali. Berarti Gitu teman-teman ya. berarti desain-desain ini sudah bisa, maksudnya bisa diterapkan juga kan di codingan aslinya begitu kan? Berarti nggak hanya ini, nggak hanya sekedar tampilan saja ya? Bisa sih kayaknya kalau nggak salah. Nih contoh nih ya, nih kan tombol nih. Ini di sini ada tombol cuma kayak biasa aja gitu kan. Di sini kan nih. Oh iya, biasa saja. Benar-benar. Lebih realistis pakai efek namanya shadow di Figma, kalian bisa buat. Nah, ini misal kalau udah ditaruh shadow gitu tuh. Nah, lebih realistis Wow, kan. lebih terlihat tombolnya ya, lebih muncul begitu ya? Iya, lebih timbul gitu. Timbul begitu. Wow. Terus coba pindah ke desktop 2 ya. Desktop 2. Kita juga bisa di sini yang namanya mainin pen tool ya. Bentar, Misal nih kita gesernya. buat warna. Oke. Oh, ini desktop 2 dah. Udah pindah nih. Oke. Ini kan di desktop 1 ini kan kayak ada warna putih sama merah. Oke, ada Nah, kita bisa buat kayak gitu pakai pen tool. Kalau lebih simpel. Oke. Pakai rectangle biasa bisa, cuma mungkin
lebih gampang lagi pakai pen tool ya kalau saya. Oke, Dulu, pentul. dulu Jadi saya pentul belajarnya gitu itu sih. seperti bukan berarti seperti membuat sebuah bangun datar apa gimana itu konsepnya pentul? Pen tool tuh kayak bisa buat rectangle kayak gitu, cuma bisa dibelok-belokin loh, kayak gini nih. Hmm, oh begitu. Berarti lebih ini ya membangun sebuah bangun data, bangun ruang itu yang tapi bisa Nah, sesuai dengan ini ya keinginan begitu ya. iya tuh Wah, kayak gitu tuh contohnya. tuh tuh begitu teman-teman Sokdes ya, baru membuat dasar desainnya saja sudah seperti itu tuh, sudah sangat detail sekali ya. Ini luar biasa sekali ajaran dari Mas Tion. Terus bagaimana Mas Nah, mengkombinasikan gambar itu? gambar yang mana? Yang Itu yang background merah ini. tuh, kan ada kayak corak-corak tuh. Gimana tuh kombinasinya? Oh iya. Heeh. Jadi gini, saya akalin. Jadi gini. Ini kan warna merah ini sebenarnya rectangle nih. Kalau saya pisah nih ya. Nih. Ini rectangle nih, rectangle biasa. Heeh. Saya pisah. Tuh, Oke. tuh, bisa di Oh. nanti gini, kalian cari gambar misalnya apa gitu. Gambarnya sih ya. Bentar. Ya oke. Sembari menunggu searching dari Mas Sektio nih, coba kita lihat. Nih, Oke. nih. Ini kan sebenarnya gambar nih di gambar kan. Hmm. Gambar nih sebenarnya. Cuma saya akalin dulu. Saya kan kurang tahu ya. Ya. Jadi ini saya gedein, terus saya taruh di belakang rectangle-nya. Nah, ini kalau udah rectangle-nya kita pergi ke fill, terus kita ini apa tuh namanya? Ditransparankan. Transparansinya, transparansinya kita atur. Ah, begitu. Berarti seperti kita bermain layar pada Photoshop begitu ya? Iya betul. Ah, begitu teman-teman ya gambarannya. Kalau nggak tahu Photoshop ya kira-kira ya intinya Anda itu mempunyai punya sebuah gambar, lalu gambar Anda itu ditutup dengan sebuah benda, bendanya tuh yang transparan. Kira-kira gambarnya seperti itu ya, tekniknya ya. Tuh tuh. Nah kayak gitu tuh. Wah, langsung jadi corak ya. Hmm, Apa? langsung jadi corak, begitu corak baru lagi ya. Padahal itu adalah sebuah gabungan ya. Itu lebih ke kreativitas ya, luar biasa sekali. Iya, yang penting tadi jangan jangan takut mencoba, gitu, jangan takut gagal gitu. Hmm, oke oke Gitu. oke. Wah, ini kreatif sekali nih bisa dibilang. Coba tuh gimana tuh? Gimana tuh? Oke, dibikin bentuk baru lagi. Eh, kenapa sih desain-desain sekarang tuh kok bentuknya kayak gitu sih kayak 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 ada keluar-keluar gitu kayak nah itu sih kenapa sih gitu? Saya kurang tahu sih ya, tapi saya suka ya gitu Hmm, di sini-sini. ya model-model Mungkin sekarang ini ya lebih simpel ya, lebih simpel dibuat mungkin. mengartikan simple begitu juga modern begitu ya zaman sekarang ya. Mungkin seperti itu. Oke oke. Desain yang kita tahu ya Mas Tio dulu ini kan desain-desain lama dulu kan nggak seperti ini ya. Desain-desainnya seperti Iya, lebih ke ini ya apa ya? Lebih ke kasar, habis itu juga lebih tegas karena biasanya bentuknya lebih banyak kotak-kotak begitu ya. Ya itu tapi di zaman iya, dulu bagus sekali memang, tapi untuk zaman sekarang udah tertinggal begitu. Tapi keuntungannya untuk zaman sekarang web-web yang seperti itu adalah lebih ringan untuk diakses semua pengguna gitu. Dan ini kan Anda sebagai desainer ya, tentunya ini ngomong-ngomong soal perangkat ya yang digunakan. Nah, ini sebagai desainer uh, apa ya? Apakah memerlukan alat khusus atau perangkat khusus dalam mendesain begitu? Apakah perangkatnya harus yang besar, harus yang benar-benar kuat gitu untuk membuat sebuah desain atau nggak harus atau gimana? nggak harus sih sebenarnya ya. Itu eh, pakai laptop aja cukup sebenarnya. Laptop-laptop sekarang itu kan udah speknya tuh udah gede-gede gitu kan. Hmm. Jadi ya nggak ini sih nggak terlalu butuh alat yang kayak misal apa tuh namanya kayak pentep gitu. Kalau misal masih belajar sih pakai laptop biasa aja gini, pakai mouse ya udah cukup gitu. Kalau menurut saya sih ya. Hmm. HP juga sekarang bisa kan kalau Oh buat desain tuh iya, kalau nggak salah. sekarang orang ngedit desain aja bisa
pakai HP dengan apa ya sebarang macam kayak pen ya kayak menggunakan pen gitu bisa jadi desain gitu ya di HP padahal. Iya. Iya, Wah, udah canggih lah pokoknya sekarang, jangan pusing-pusing gitu. bener. Explore aja gitu, tutorial YouTube gitu mungkin. Wah, itu juga bisa jadi baik. Ini nih ngomong-ngomong soal soal penggunaan mobile begitu kan ini lawannya kan udah banyak banget kan ya misalkan orang sekarang nggak harus pakai Figma gitu maksudnya nggak harus pakai laptop dalam kata arti bisa pakai HP juga bisa. Nah, ini Bisa. sebagai Oh, saya punya kenalan di nah, SMP dulu. hmm, Dia sering buat desain ini, stiker gitu. ah, Dan dia desainnya pakai HP. Kalau nggak salah tuh namanya aplikasinya Pixel Lab. Kalau yang tahu bisa cari ah, pakai. oke, oh Pixel Lab, wah Nugroho Picture dulu pernah mengenalnya jadi Pernah pakai. pernah pakai dulu Nugroho Picture ya sekarang Only Design namanya. Nah, wah itu Ada Pixel Lab sama sama apa apa tuh tuh yang buat buat apa tuh namanya yang hapus background tuh. Ya eh pokoknya itulah. iras-iras Saya gitulah kurang ya. tahu. Iya, dan dia tuh bisa ngasilin duit dari itu semua gitu. Nggak perlu Wow, alat yang mahal. buat logo ya lebih ke buat logo ya atau desain UI Nggak, UI gitu. cuma stiker sih. Kalau dulu tuh Stiker, aku lihat. wow itu desain masuknya udah bisa jadi duit loh di zaman itu memang hal-hal seperti itu memang banyak banget semua orang belum bisa kebanyakan tapi kalau sekarang semua orang hampir bisa dan kita harus belajar ilmu yang lebih baru lagi gitu jadi tantangannya desainer sekarang adalah bukan belajar pada apa yang sudah ada tapi belajar kepada hal yang baru begitu jadi tantangannya sekarang desainer kayak gitu ya. Eh, Pakai dulu alat yang ada gitu. dan tentunya pakai alat dulu yang ada itu belajar yang baru gitu tetap sama kayak programmer gitu karena dunia tetap berjalan gitu loh mau sesedih apapun mau sesuka apapun dunia tetap berjalan aduh mau ngomong apa nih Iya, ya, mantap. intinya Benar sekali. Benar sekali. ya bener Benar, jadi benar. kita nggak bisa mundur satu ya kalau kita mundur kita ya bakal hancur jadi di depan kita ini ada tiga sebenarnya kita mundur kita bertahan atau kita maju atau berjuang. Memang kalau kita mundur ya udah artinya kita udah kalah gitu. Tapi kalau kita bertahan kita sebenarnya bertahan pada kondisi yang dimana orang lain lagi juga berlari istilahnya kan bisa tertinggal gitu mau nggak mau kita hidup harus tetap berlari berjuang mau sesedih apapun mau sesakit apapun disemangatin sama orang yang nyakitin di apa segala macam tapi kita harus tetap berjuang berjalan gitulah intinya betul nggak mas. Iya, betul sekali, Mas. Iya gitu loh jadi pemirsa Sokdes gitu jadi desain ini nggak hanya sekedar membuat desain biasa saja tetapi desain itu juga harus diniati dengan hati begitu loh jadi mau mau sebesar apapun budget projectnya kalau desainernya moodnya juga jelek dia bakal hancur desainnya gitu loh jadi tetap kembali lagi kepada perasaan feeling dari desainer itu gitu. Makanya kebanyakan desainer biasanya kalau desain-desain tuh pas lagi moodnya tuh bagus-bagus gitu ya caranya. Nah ini ngomong soal mood nih dapat lagi pertanyaan ini gimana nih cara ngatur mood seorang desainer ya apalagi kan sekarang ini kan lagi suasana lagi naik turun misalkan banyak masalah atau banyak tekanan begitulah ini cara mengatasi moodnya biar tetap harus lari desain tuh gimana tuh dari seorang Mas Tio sendiri. Eh, kalau kalau saya sih biasanya Netflix and chill. Oh, Netflix and Seperti itu. chill ya. Wah, nanti Pokoknya bisa, bisa nonton Netflix bentar gitu kan buat cari inspirasi gitu-gitu sih kalau saya. oke, berarti sambil ya nggak harus ini terus ya, nggak harus belajar terus ya. Terkadang kita juga Iya, memerlukan kadang-kadang ya harus santai gitu. istirahat. Istirahat itu perlu ya. Jadi berjuang boleh, tapi istirahat juga perlu begitu loh. Aduh, jangan. Iya. Mas Host, Setio tahu banget itu tuh kayaknya tuh. hostnya lagi pusing ini ya, hostnya lagi nggak sesuai dengan. Setelah adil gimana Mas? Nggak ada masalah. Oke, semuanya berjalan bagus. Oke, intinya
Mood juga perlu ya, ternyata mood itu juga sangat perlu banget, apalagi desainer ya. Terkadang kalau moodnya jelek banget gitu, kalau desain tuh bisa jadi jelek, kadang-kadang malah males gitu aja ya. Netflix and Iya. chill gitu ya. Kalau bahasa sekarang kan gitu. Iya, kasus sekarang ya, atau bisa dikatakan healing gitu ya, healing, aduh asem, Healing. healing. Ya, kalau healing yang tidak menghabiskan duit Ya, gitu ya. tentunya ini tidak Ya menghabiskan nggak mesti Netflix ya. Soalnya Netflix kan kadang mahal gitu ya. Kalian hmm. YouTubean aja cari-cari Ah, video apa mm-mm. lucu. Berbahagia, TikTok bersenang gitu. berbahagia, bersenang-senang itu tidak perlu dengan mahal-mahal gitu loh, yang Sesuatu mahal, iya. mm, orang Yang orang simpel aja bahagia. kadang udah bikin bahagia. Nah, nih apa ya, berbahagia yang paling sederhana, yang apa ya, yang paling sederhana, yang paling murah, yang bisa kita ambil kapan aja adalah senyum gitu. Senyum, ketawa, itu adalah hal yang paling gratis yang kita punya itu untuk berbahagia. Nah, makanya jangan sia-siain itu, jangan disia-siain gitu loh. Aduh, nggak maksudnya kenapa Iya. ya gitu ya. Ini udah 56 loh, ini udah 56 menit kita bicara di sini. Akhirnya cukup melewatkan ya tentunya. eh eh kita balik lagi lah ke ini lah, balik lagi ke tema. Pernah nggak desain ini apa, wadah makanan gitu, kayak apa ya, kemasan makanan gitu, pernah nggak? Kalau kemasan makanan belum sih, belum pernah. Belum pernah. Tapi saya pengen nyoba. Pengen nyoba. Kalau dilihat dari konsepnya ya mas ya, itu sama halnya nggak kayak desain UI gitu, kira-kira gambarannya loh. Beda ya. Kalau menurut saya beda sih. Soalnya mungkin saya juga kurang tahu ya di Ya sih. kayak produk-produk makanan gitu. Hmm. Hostnya mulai kehabisan pertanyaan ya nampaknya, ini jadi tanyanya sampai ke kemasan makanan. Makanan Oke, apa? nggak apa-apa lah, ini kita ngabisin waktu aja intinya. Berarti Figma itu sebenarnya, berarti orang desain yang paling gampang adalah menggunakan Figma begitu ya, paling gampang dan paling ya gratis tentunya Iya, begitu ya. iya. eh Bisa dibuka di nggak usah download aplikasinya gitu kan. bisa kalau dibuka di HP itu gimana desainnya ngomong-ngomongnya kalau Figma? Kurang tahu sih Ya, saya belum pernah nyoba. penonton yang ini yang tahu ya, coba di komen lah gimana gitu ya, atau kita ajak ngobrol aja lah, saya ajak ngobrol aja di sini nanti di Sukdes podcast berikutnya tentang desain yang dengan mobile. Saya penasaran banget itu gimana sih gitu. Bisa komen aja di bawah, siapapun bebas gitu ya, nggak ada batasan, nggak ada ditutup pintu, pintu tetap selalu terbuka, kapanpun pintu akan selalu terbuka untuk Sukdes ya, yang ingin datang, yang ingin bercerita, yang ingin sharing bersama Sukdes, siap kapan aja ya, siap kapan aja, saya akan selalu menunggu, walaupun itu tidak intinya saya akan selalu menunggu kepada pemirsa yang ingin datang ke Sukdes Podcast gitu ya, bebas saja, semua orang boleh datang. Ngomong-ngomong soal desain, ini masih masuk ke desain ya. Saya baru dapat berita nih dari ini kan Mas ini mau lanjut kuliah kan, kalau boleh tahu? Kuliah kan? Insya Allah. Insya Iya. Allah kuliah. Oke, insya Allah kuliah. Saya ada Doakan saja saya ada beberapa semoga berita diterima. nih, dari portal berita yang saya lihat di internet gitu kan. Nah, saya lihat-lihat dulu beritanya. Ini cukup berat juga webnya. Ada berita mengatakan akan ada eh, apa ya, beasiswa untuk para desainer begitu, untuk cabang-cabang prodi desain begitu. Nah itu ngomong-ngomong soal beasiswa di Indonesia tuh, sejauh yang Mas lihat ini, khususnya untuk yang desain-desain ini masih masih terbatas atau gimana kalau dari pandangan Mas? Menurut saya sih sudah cukup banyak ya. Menteri yang sekarang tuh sudah mulai terbuka terhadap pendidikan sih kalau saya lihat. Cukup cukup
ini sih cukup banyak kalau beasiswa tuh tergantung kalian aja mau nyari apa enggak gitu. Udah tuh, tebel loh. Tergantung aja mau nyari apa enggak. Bener, karena Iya, mau sebanyak apapun kalau kita nggak nyari, kalau kita nggak berusaha untuk dapetin iya, itu, nggak dapet ya, malahan. iya. Nah, malah Kembali jadi ke diri sendiri. iya. Makanya kepada penonton Sokdas yang setia, jangan halu. Ayo kita segera laksanakan, kita segera Masa kerjakan. depan Kejar masa depan gitu loh. Kalau kita jangan cuma berlarut-larut masa jangan, lalu gitu. iya, jangan berlarut-larut gitu loh ya, jangan berlarut-larut. Apapun masalahnya, dunia ini tetap berjalan gitu loh. Dunia ini tetap berjalan. Iya. Jadi Hadapi aja, hadapi. hadapi, habis itu kita kalau mau mah diperjuangkan, diperjuangin aja gitu loh. Apa susahnya toh? Iya. Orangnya ya Jangan 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 takut gagal, jangan takut gagal gitu Asik. loh. Iya, jangan takut gagal gitu loh. Jangan takut gagal gitu loh. Jadi Gaskan aja udah. iya, ini cukup cukup menarik ya narasumber hari ini. Kebetulan teman dekat saya juga, jadi istilahnya seperti ya memberitahu lah kepada pemirsa gitu ya, tapi seperti nyenggol saya gitu. Nah, oke. Jadi eh kita akan bicara soal desain gitu ya. Sejauh yang Anda tahu, seberapa banyak desainer dan seberapa banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan tuh kira-kira ada cukup apa belum kalau menurut pandangan Mas tuh sekarang ini? Eh, banyak sih kalau menurut saya, apalagi di era pandemi ini, semakin banyak sih lapangan pekerjaan buat kayak misal desainer UI, UX gitu-gitu, programmer gitu-gitu. Saya lihat sih banyak sih ya. Hmm. Kembali lagi ke diri Anda sendiri gitu. Mau Iya, nyari apa enggak? kembali lagi ke diri sendiri. Kalau Banyak mau, kok, banyak. Kalian bisa bisa cari aja di Google gitu lowongan kerjaan untuk lulusan SMK gitu. Misal mau jadi programmer, cari aja gitu. Banyak kok, tuh, banyak. tuh, gampang tuh. Sekarang tinggal tinggal kita mau berusaha atau enggak. Kita mau ngasih bisa mau ngasih usaha enggak? Effort Iya, itu dia. Isi usaha itu loh. Ya, masalahnya kalau hidup kita ini kan cuma satu kali kan. Hidup tuh cuma satu kali. Terus apa yang udah kita kesempatan datang 2 kali. kesempatan tidak datang dua kali tapi bisa berkali-kali tidak datang dua kali. Nah, tinggal jawabannya antara kita mau berusaha apa enggak dan usaha apa yang kita lakukan gitu loh juga mempengaruhi hasil begitu loh ya. Iya, jangan lupa berdoa. Jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yes. Oke. Sangat berisi sekali ini, sangat bermakna, sangat kreatif, sangat mind blowing ya. Stupendous, aduh stupendous lagi. Intinya mind blowing sekali. Ya. Intinya kita sama-sama menyadari aja ya, ini hidup perlu banyak kesadaran, ya, perlu banyak sabar, bersyukur, apa adanya bukan ada apanya gitu loh. Intinya gitu aja. Betul apa enggak, Mas? Iya, betul Kalau sekali. kita istilahnya kita eh, menunggu sebuah kendaraan angkut begitu di sebuah halte, kita lihat oh ini angkot ini kita oh ini ada ini kurang ini ya apa ini panas airnya lewat ini panas. Kalau kita eh, banyak mencari yang ada apanya itu akan sulit. Kalau kita menjadi apa adanya, apapun yang kita lewati akan jadi lebih mudah. Segala kekurangan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Bisa kita omongin baik-baik. Gitu loh ya. Di dunia ini Oke. nggak ada orang yang apa ya, 100% sempurna nggak ada. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia yang apa adanya, yang sudah sempurna mungkin, dan ya itu pasti ada kekurangannya. Jadi kita hanya harus bisa menerima, harus bisa sabar, dan satu lagi jangan mempermainkan gitu loh. Gitu sih. Ini saya Iya, nggak sangat curhat, saya nggak curhat. dalam sekali ya, waduh. Lama-lama deep sekali. Saya nggak curhat, saya cuma pengen cerita aja gitu loh, pengen apa share. Aduh, dada saya sakit.
Ya, intinya podcast ini cukup berisi ya. Jadi kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi gitu. Karena ya ngomong-ngomong itu nggak ada yang salah sih. Orang bicara tuh nggak ada yang salah. Suara itu adalah hak masing-masing manusia. Ya, jadi nggak ada batasan kok gitu. Ya. Orang mau kesindir, orang mau nggak terima, ya nggak tahu. Kan saya cuma bilang gitu. Jadi bagaimana kita menangkapnya aja nanti moga-moga cerdas saja ya yang menangkap ya, moga-moga nggak nggak kesindir gitu, nggak ada yang kesindir maksudnya, itu aja. Ya, sekali lagi kita di sini sama-sama belajar, jadi ya jangan takut cobalah. Jangan takut nyoba. Kalau memang apa ya, kalau memang dulu Itu passion Anda ya tekuni gitu. kalau memang dulu pas kamu awal suka, habis itu sayang, ya jangan sampai kamu rusak di akhir dengan kata-kata yang lain. Kalau kamu di akhir nanti rusak-rusak, kamu di akhir kamu rusak dengan eh, begini-begini, habis itu kamu jauhi atau kamu benci, ya itu sama saja melawan omonganmu yang di awal gitu. Kalau memang prinsipmu, kepribadianmu bagus, nah apa yang kamu katakan di awal, kamu sayang, kamu cinta, kamu akan tekuni, di akhir jangan kamu benci. Kalau memang udah benar-benar gak sehati, udah dia tinggal diemin aja, udah sama-sama baik, ya udah sendiri-sendiri aja, jangan benci gitu loh. Cari yang lebih baik lagi. Cari yang lebih gitu. baik lagi. Membenci itu bukan jalan keluar yang baik gitu loh. Membenci, kalau intinya kalau udah gak sehati lagi, ya udah sendiri-sendiri aja, jangan benci gitu loh. Gak ada untungnya kok benci, bener gak mas? Iya benar sekali. Benar sekali. Udah, intinya cukup itu saja tayangan Sokdas episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Seth dan narasumber Skautsar RA. Ya, bisa dikunjungi Instagramnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. W.